Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya Ahmad Attar Lutfi. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-10 dari SMA Negeri 1 Pare, Kediri, Jawa Timur. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan tentang refleksi dan kesimpulan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1.A.8 koneksi antar materi modul 1.1. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran dan pendidikan merupakan dua hal yang berbeda. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan, artinya merupakan sebuah proses penyampaian ilmu pengetahuan dan keterampilan kepada anak. Pengajaran juga lebih terfokus pada aspek kognitif, artinya hanya menekankan pada transfer informasi dan penguasaan materi pelajaran. Pengajaran juga biasanya berlangsung di sekolah, artinya umumnya dilakukan di ruang kelas dengan guru sebagai pembimbing. Sedangkan untuk pendidikan memiliki makna yang lebih luas dan komprehensif. Artinya, pendidikan meliputi seluruh proses pengembangan potensi anak, baik secara fisik, intelektual, emosional, dan spiritual. Pendidikan juga memiliki tujuan untuk membentuk manusia yang merdeka. Artinya, bertujuan untuk melahirkan individu yang merdeka lahir dan batin, mampu berpikir kritis dan bertindak bertanggung jawab. Dan pendidikan berlangsung sepanjang hayat. Artinya, tidak hanya terjadi di sekolah, tetapi juga di lingkungan keluarga, masyarakat, dan tempat lainnya. Ki Hajar Dewantara menggunakan analogi untuk menjelaskan perbedaan ini. Pendidikan diibaratkan sebagai sebuah taman, sedangkan pengajaran adalah tukang kebun. Taman merupakan tempat tumbuhnya berbagai jenis tanaman dengan keunikannya masing-masing. Sedangkan tukang kebun bertugas merawat dan memelihara tanaman agar tumbuh subur sesuai kodratnya. Pendidikan dan pengajaran saling terkait tetapi memiliki makna yang berbeda. Pendidikan adalah proses yang lebih luas, sedangkan pengajaran adalah salah satu bagian dalam proses pendidikan tersebut. Berikut ini adalah hal-hal yang terjadi kepada saya dan murid saya ketika saya melaksanakan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan masih berpusat kepada guru. Artinya, saya masih sering sangat dominan dalam pembelajaran. Saya masih memiliki anggapan bahwa murid adalah objek pembelajaran dan memiliki ruang yang terbatas dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua adalah pembelajaran yang saya lakukan hanya merupakan proses transfer materi pelajaran saja. Hal ini membuat saya hanya berfokus kepada hasil belajar siswa, tanpa memperdulikan kemampuan akhir para siswa. Saya tidak memperdulikan apakah mereka sudah benar-benar bisa atau tidak. Yang ketiga adalah saya masih sering menggunakan KKM sebagai gambaran keberhasilan para siswa. Akibatnya, ketika banyak siswa yang berada di bawah KKM, maka saya merasa gagal atas pembelajaran yang saya lakukan. Murid sebagai subjek pembelajaran memiliki peran yang penting dalam proses pendidikan. Mereka tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga harus aktif berkreasi, berpendapat, dan berekspresi. Dengan berkreasi, murid dapat mengembangkan kreativitasnya dalam menyusun ide-ide baru. Dengan berpendapat, murid dapat melatih kemampuan berpikir kritis dan analitis. Sementara itu, dengan berekspresi, murid dapat mengungkapkan ide-ide dan perasaannya secara verbal maupun visual. Hal ini akan membantu mereka untuk lebih memahami materi dan meningkatkan keterlibatan dalam proses belajar. Oleh karena itu, memberikan ruang bagi murid sebagai subjek pembelajaran akan sangat membantu dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
Guru sebagai fasilitator pembelajaran memiliki peran penting dalam membimbing dan mengarahkan murid. Dalam proses pembelajaran, keberhasilan guru sebagai fasilitator terletak pada kemampuannya untuk bersabar dalam menghadapi berbagai tantangan, menjadi ikhlas dalam memberikan bimbingan, serta memahami karakter siswa dan menghargai perbedaan karakter siswa. Dengan sikap sabar, ikhlas, dan pemahaman yang mendalam terhadap murid, guru dapat memberikan pembelajaran yang efektif dan bermakna. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas yang saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama adalah saya akan merancang pembelajaran yang inovatif, interaktif, dan menyenangkan. Yang kedua, saya akan menjadikan murid sebagai subjek pembelajaran. Yang ketiga, saya akan menerapkan pembelajaran yang sejalan dengan abad 21. Yang keempat, saya akan menjalin komunikasi dengan teman sejawat dalam merancang pembelajaran yang menarik. Dan yang kelima, saya akan melakukan kolaborasi dengan teman sejawat dalam menyusun pembelajaran yang menyenangkan.